Advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, saya sungguh mendapat kehormatan bisa membuka acara ini. Satu acara yang sudah kita rencanakan cukup lama, sebab kita sebagai organisasi advokat memang harus melakukan apa yang disebut continuing legal education. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anggota IKADIN seluruh Indonesia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kita hari ini, Ibu Dr. Novi Rizka SHMH. Selamat datang juga kepada Bapak Ibu peserta Legal Upgrade episode 5 pada sore hari ini. Serta selamat bergabung juga Bapak Ibu dari aplikasi Cek Cepat, salah satu startup yang bergerak di bidang. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Tarif Erawan yang akan menjadi moderator pada Legal Upgrade hari ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, Legal Upgrade ini merupakan program kerja Kadin yang baru. Legal Upgrade merupakan pendidikan hukum berkelanjutan bagi anggota advokat Kadin. Acara ini disponsori langsung oleh Manspak yang Bapak Ibu bisa follow akun Instagram resminya di manspak.id. Bapak Ibu sekalian, kita akan segera masuk ke acara inti Legal Upgrade pada sore hari ini, yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya, saya akan membacakan beberapa peraturan. Yang pertama, untuk menjaga kelancaran jalannya acara, maka selama pemaparan, teori voice culture harap dibuat. Untuk pertanyaan dari para peserta, akan ada sesi diskusi setelah pemaparan materi oleh narasumber. Bapak Ibu dapat melakukan raise hand terlebih dahulu dan silakan berbicara ketika dipersilakan oleh moderator. Untuk mendapatkan sertifikat dan materi, peserta wajib mengisi Google Form yang akan diberikan di akhir acara dan akan dikirimkan paling lambat 7 hari kerja. Bapak Ibu sekalian, saya akan membacakan CV dari Ibu Dr. Rizka. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 25 November tahun 1974. Beliau adalah legal konsultan di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Beliau juga aktif sebagai dosen di Universitas Bhayangkara. Dan di internal IKADIN sendiri, beliau menjabat sebagai Ketua Bidang Pendidikan Berkelanjutan IPP IKADIN. Bapak Ibu sekalian, tema Legal Upgrade pada hari ini yaitu pertanggungjawaban hukum pada lingkup pelayanan kesehatan rumah sakit dan klinik dalam hal asuransi kesehatan, pasien, dokter, dan manajemen rumah sakit. Nah, seperti kita ketahui, pemberian layanan kesehatan dari tenaga kesehatan pada dasarnya bertujuan untuk memulihkan dan meningkatkan kesehatan pasien. Hanya saja pada prakteknya, banyak terjadi kesalahan atau tindakan yang tidak diinginkan. Dalam beberapa kali kejadian, pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan rumah sakit ataupun klinik tidak dapat dilaksanakan secara optimal. Baik Bapak Ibu, lebih jelasnya akan disampaikan langsung oleh narasumber kita hari ini. Kepada Ibu Dr. Rizka, persilakan. Terima kasih, Mas Arif. Mungkin ada satu ya yang belum ya tadi diiniin. Saya advokat juga ya. Tadi dikira legal consultant, tapi kok bisa ini ya. Sedangkan note-nya katanya ini apa? Harus anggota IKADIN gitu ya. Terus saya komplain lagi. Saya advokat dari tahun 98 ya, udah cukup tua, bukan lama lagi, cukup tua. Terus cukup lama juga di IKADIN, sekitar bareng sama Pak Sekjen ya, Bang Rido, angkatannya Bang Rido saya. Mungkin dari yang lain lebih senior ya, biar sama seumuran ya Bang Rido lah ya. Nah, saya di DPD ditarik oleh Bang Rido untuk di DPT. Nah, ini program saya sebenarnya ya.
Jadi saya sebagai Ketua Pendidikan Berkelanjutan untuk khususnya memberikan pendidikan berkelanjutan kepada anggota IKADIN. Nah, saya dikasih kesempatan nih sama panitia di sesi kelima. Tadi mau mundur lagi gitu kan. Di sesi kelima ini, dan mungkin sebelumnya teman-teman atau bapak-bapak, yang ini apa ya, Bapak Ibu kali ya, karena kayaknya udah Bapak Ibu nih. Itu di sesi kelima ini, jam, ya kan Mas Arief jam berapa? Jam 16 kali ya. Nah, saya minta waktu di jam 17 karena ada dulu sebelumnya gitu. Nah, jadi memang di dalam ketua bidang pendidikan berkelanjutan diminta untuk, dan dibantu juga oleh tim gitu ya, nggak saya sendiri, dan juga pastinya diketahui oleh wakil, ketua, dan sekjen gitu, untuk kita mulai running melakukan ini gitu. Jadi tertunda terus sih sebenarnya ya. Nah, sebelumnya mungkin ada Pak Erwin yang suka melakukan legal update. Nah, untuk ini sebenarnya lebih kepada program pendidikan berkelanjutan. Seperti itu. Dimulai aja ya kali ya Mas Arief ya. Ininya, slide-nya. Sudah muncul, Bu. Ya, oke. Ini. Oke. Jadi judulnya tentang pertanggungjawaban hukum rumah sakit dalam praktek kesehatan baik di rumah sakit dan di klinik ya. Kebetulan di saat ini saya lagi handling tentang sebagai corporate lawyer-nya ya. Mungkin sebelum-sebelumnya produk bisnis lainnya saya handle seperti karena basic saya sebenarnya hukum bisnis, jadi shipping udah pernah di kontraktor dan lain-lain. Mungkin saat ini dan kebetulan juga pandemi, terus ditanya sama panitia mau bawain apa nih Bu, ya udah saya bawain tentang masalah rumah sakit gitu ya. Oke, ini slide kedua Mas Arief. Kedua, Bu. Oke. Pertanggungjawaban hukum di rumah sakit dalam prakteknya itu mengacu kepada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Next. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan. Nah, jadi pertanggungjawaban hukum di rumah sakit dalam menyelesaikan sengketa layanan medis di Indonesia membutuhkan kemanfaatan sesuai asasnya. Ya, jadi dalam prakteknya tanggung jawab rumah sakit itu harus dilakukan secara hati-hati ya. Jadi misalnya di dalam manajemen rumah sakit misalnya ada suatu problem yang dikatakan siapapun boleh melakukan upaya hukum, membuat laporan, mediasi atau negosiasi, tapi memang di dalam internal rumah sakit itu sangat hati-hati sekali dalam menindaklanjuti atau menanggapi suatu problem yang ada di rumah sakit, ya. Pastinya dari eksternal kan ya, dari pasien. Next. Lalu kualitas pelayanan di unit gawat darurat itu merupakan poin penting ya. Jadi kalau misalnya kita lihat unit gawat daruratnya memang penanganannya kurang ligat, kurang cepat ya, itu biasanya kita jadinya starting untuk bagaimana ini menyelamatkan pasien di dalam keadaan darurat. Itu dalam keadaan darurat. Apabila tidak dalam keadaan darurat, bagaimana nih ke depannya? Jadi itu sangat mempengaruhi kualitas daripada rumah sakit. Next. Tanggung jawab hukum rumah sakit seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan sepenuhnya karena masih kuatnya hubungan paternalistik antara pemberi dan penerima pelayanan kesehatan. Jadi pola hubungan paternalistik ini merupakan pola hubungan terkesannya antara atasan dengan bawahan atau antara bapak kepada anaknya ya. Jadi ada dua poin yang memang diposisikan. Apabila si dokter dalam melakukan tindakan pastinya harus ada persetujuan pasien, ya kan? Misalnya melakukan even if infus aja atau melakukan suntikan pada saat setelah operasi atau sebelum operasi atau hal-hal apapun harus ada persetujuan pasien atau keluarga pasien. Nah, hal ini mungkin akan berbeda apabila itu terjadi dalam keadaan yang darurat ya, atau emergency. Next.
Paternalisme dan informed consent menurut William David Ross yaitu adanya suatu kewajiban kesetiaan dan bagi terima kasih, kewajiban keadilan, kewajiban berbuat baik, kewajiban mengembangkan diri, dan kewajiban tidak merugikan. Dalam etika biomedis, terdapat 4 prinsip yang mewajibkan setiap dokter dalam tindakan medisnya, yaitu ada suatu principle of autonomy, principle of benefit, principle non-maleficence, dan principle of justice. Dalam pelayanan kesehatan dapat terjadi suatu konflik sikap paternalistis dokter yang bertindak atas dasar kewajiban untuk berbuat baik bagi pasiennya, tetapi dengan itu bisa melanggar suatu otonomi pasien. Next. Konflik muncul berkenan dengan masalah informed consent, dalam hal ini perlu dipertimbangkan kompetisi pasien, yaitu adanya kesanggupan untuk mengambil keputusan tentang pengobatan dengan mempertimbangkan semua faktor yang relevan, memahami prosedur, mempertimbangkan risiko dan manfaat, serta dapat mengambil keputusan sesuai pengetahuannya dan nilai-nilai serta tujuan yang hendak dicapai. Keputusan yang rasional berdasarkan informasi yang cukup lengkap yang diberikan oleh dokter, sehingga dari pihak pasien ada informed consent atau informed choice, walaupun dapat juga terjadi bahwa kompetisi dikurangi karena ada suatu ketakutan, kebingungan, atau keadaan emosi pasien yang memang kurang stabil. Nah, khususnya dalam hubungan informed consent ini ada 2 prinsip yang diterapkan. Prinsip otonomi, yaitu pasien dimintakan persetujuannya setelah diberi informasi yang sangat cukup sebagai bentuk hormat akan otonominya yang berhak memutuskan apa yang dapat dibuat terhadapnya. Prinsip perlindungan, persetujuan dalam konteks medis yang berfungsi memaksimalkan kebaikan dan meminimalisir kerugian terhadap pasien. Prinsip perlindungan ini biasanya diambil dari si dokternya ya. Jadi pada saat sudah memberikan paparan, tapi pihak keluarga atau pihak pasien belum memberikan suatu keputusan, sedangkan harus ada diambil tindakan. Lalu adanya suatu tindakan paternalistis sebagai hal yang tidak etis dengan syarat-syarat tertentu ya. Filsuf Shortmill itu menolak setiap bentuk paternalisme, bahwa pilihan dan tindakan pelaku otonomi tidak boleh dibatasi oleh orang lain selama tidak merugikan atau dirinya sendiri. Kebebasan seseorang hanya boleh dibatasi atas dasar prinsip kerugian, sedangkan prinsip paternalistis ditolaknya dengan tegas. Pendapat Mill tersebut adalah yang mempunyai gagasan tentang idealistis terhadap kebebasan. Tidak jarang terjadi seseorang berpikir bahwa dia bertindak dengan sadar dan bebas, tetapi kebebasannya terlalu di bawah tekanan batin atau pengaruh dari luar sehingga dia tidak utuh dalam memutuskan sesuatu. De Gunawadi dalam bukunya tentang dokter dan rumah sakit menyatakan rumah sakit bertanggung jawab terhadap 3 hal. Tanggung jawab yang berhubungan dengan duty of care, tanggung jawab terhadap sarana dan peralatan, tanggung jawab terhadap personalia. Jadi terhadap SDM yang ada di dalam rumah sakit. Duty of care dapat diartikan sebagai kewajiban memberikan pelayanan yang baik dan wajar. Terlaksananya kewajiban memberikan pelayanan yang baik terkait dengan berbagai hal, antara yang berkaitan dengan personalianya, dikarenakan rumah sakit sebagai suatu organisasi yang dapat bertindak melalui tenaga yang dipersediakannya. Pemberian pelayanan kesehatan rumah sakit dilakukan oleh tenaga kesehatan maupun bukan tenaga kesehatan. Pelayanan yang diberikan oleh personal di rumah sakit, khususnya tenaga kesehatan, harus sesuai dengan ukuran standar profesi. Ya, rumah sakit harus bertanggung jawab apabila ada pemberian pelayanan kesehatan di bawah standar yang dilakukan oleh personalianya, sehingga menimbulkan akibat yang tidak diinginkan bagi pasien. Jadi personalia yang dimaksud di sini adalah SDM yang ada di dalam rumah sakit. Itu pun jadi personalia yang dimaksud ini adalah orang-orang yang ada di dalam manajemen rumah sakit ya. Tapi kalau pertanyaan kalau memang masuk ke ranahnya fasilitas rumah sakit atau berhubungan dengan SOP atau berhubungan hal-hal administratif lainnya yang memang berhubungan dengan manajemen, memang ditindaklanjuti, bisa ditindaklanjuti secara pidana. Tapi kalau misalnya memang yang dilakukan oleh kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh person to person di dalamnya itu misalnya ada apoteker, salah ngasih obat, atau misalnya bidan,
ataupun perawat sekalipun ataupun dokter ya, biasanya bertanggung jawab mereka pribadinya mereka secara pidana ya kalau di prosesnya. Oke. Ini ada dua sarana di dalam rumah sakit, ada sarana non medis dan sarana medis. Untuk sarana non medis itu berhubungan dengan penerangan, air, listrik, kamar, ya kan, tempat tidur dan lain sebagainya. Sedangkan sarananya medis itu adalah perlengkapan dan peralatan medis yang diperlukan di rumah sakit. Nah, ini harus dua-duanya sama-sama menunjang. Tanggung jawab hukum rumah sakit terhadap tenaga kesehatan harus bertanggung jawab terhadap kualitas dari tenaga kesehatan yang bekerja. Hubungan hukum antara rumah sakit dengan dokter terbagi menjadi dua pola. Dokter menjadi karyawan itu biasanya kita bisa lihat dokter umum ya, itu ada praknya dia dapat tiap bulan. Tapi kalau next hubungan untuk mitra ya, biasanya dokter-dokter spesialis itu namanya mitra. Nah, pembagiannya itu bisa berapa persen untuk rumah sakit, berapa persen untuk dokter. Jadi dihitung dari income-nya, dihitung dari adalah masukkan berapa pasien yang masuk terhadap dokter tersebut gitu ya. Dan nanti juga ada jadwal-jadwal tertentu yang tidak harus standby tiap hari. Misalnya dokter spesialis jantung bisa seminggu cuma 2 kali praktek. Tapi di dalam satu dokter, baik dokter umum maupun dokter spesialis, itu dia mempunyai 3 SIP. Jadi dia bisa di dalam izinnya itu, kalau kita cuma satu kartu ya, tapi bisa seluruh Indonesia kan kita berpraktek kan. Jadi dia harus update, kalau di profesi lawyer itu mungkin per 2 tahun, per 3 tahun ya. Kalau dokter itu dia harus update dia tiap tahun dan dia ada 3 SIP dan 3 STR. Jadi itu nggak boleh mati ya kalau misalnya menemukan dokter yang berpraktek tapi izinnya mati itu dipertanyakan juga gitu kan. Dia bisa berpraktek di 3 tempat, bisa di klinik, 1 atau 2 rumah sakit, atau 1 lagi mungkin di rumah sakit negeri ya kalau dia PNS gitu. Jadi kita lanjut. Mayoritas masyarakat kita mengasumsikan tentang kegagalan tindakan medis merupakan malpraktek dan bahkan mempersamakan kegagalan tindakan medis dengan tindak pidana. Padahal sepenuhnya tidak tepat ya, karena tergantung dari case-nya gitu ya. Dengan dititik beratkan itu akibat dari tindakan medis, sedangkan di dalam tindakan medis itu yang menjadi titik berat adalah proses, jadi bukan masalah hasil. Mungkin nanti ada di belakang saya contohin tentang kasus salah satunya. Oke, next. Nah, oleh karena itu karakteristik dari tindakan medis adalah impanings verbintenis, perikatan yang menitikberatkan pada upaya maksimal, dan bukan result verbintenis, perikatan yang menitikberatkan pada hasil. Parameter yang harus dipatuhi yaitu standar profesi kedokteran. Jadi standar profesi kedokteran dia punya SOP, masing-masing dokter ya. Misalnya SOP dokter anestesi dengan SOP dokter jantung pastinya berbeda gitu. Nah, itu harus ada SOP-nya masing-masing. Kegagalan dalam tindakan medis dapat diproses secara pidana apabila memenuhi unsur ya, menyimpang dari standar profesi kedokteran yang mengandung culpa lata yaitu kelalaian berat atau menimbulkan akibat yang fatal atau serius. Mungkin di dalam undang-undang itu, undang-undang rumah sakit, apabila kelalaian yang dibuat mengalami kecacatan ataupun kematian ya. Nah, itu mau diproses juga bisa, tapi dengan adanya suatu bukti-bukti yang akurat juga. Terus dapat diproses secara perdata apabila memenuhi unsur yang menyimpang dari standar profesi kedokteran, mengandung culpa atau culpa levis, kelalaian ringan, atau hubungan kausal antara kegagalan tindakan medis dengan kerugian. Tanggung jawab rumah sakit di Indonesia pada pasal 46 rumah sakit menyatakan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Makna yang ada di dalam hal ini adalah rumah sakit hanya bertanggung jawab terhadap kesalahan yang bersifat kelalaian dan bukan kesalahan yang bersifat kesengajaan. Kedua, kelalaian tersebut dilakukan oleh tenaga kesehatan pada suatu saat dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh rumah sakit. Nah, secara prakteknya itu dilihat lagi, karena manajemen tidak mau menanggung hal tersebut kalau memang tenaga kesehatan yang melakukannya itu tidak melakukan sesuai SOP. Nah, dalam prosesnya juga
kepolisian juga dilihat lagi, memisahkan antara pertanggungjawaban manajemen dengan pertanggungjawaban personnya nakes ya. Itu seperti yang biasa saya jalanin, itu tidak mudah untuk, misalnya contoh ada case kemarin di Polda Jabar, itu sampai di masa pandemi saya hampir setahun lebih ya bolak-balik, karena memang untuk menentukan ini siapa yang bertanggung jawab juga tidak mudah dan sangat hati-hati ya dari sisi penyidikannya juga. Lalu kesalahan yang bersifat kesengajaan merupakan perbuatan yang digolongkan sebagai kriminal dikarenakan ada mens rea di sini, sikap batin pelaku ketika melakukan tindak pidana tersebut. Actus reus yaitu perbuatan yang melanggar undang-undang pidana. Lalu pertanggungjawaban kepada rumah sakit pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu setiap pasien mempunyai hak. Salah satunya adalah menggugat atau menuntut rumah sakit apabila rumah sakit diduga memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan standar baik secara perdata maupun pidana. Jadi boleh-boleh aja kalau misalnya ada pasien atau keluarga pasien yang tidak puas atas pelayanan rumah sakit, namun tidak serta-merta diproses juga gitu ya kalau tidak ada bukti-bukti yang akurat bahwa adanya pelanggaran malpraktek dalam hal ini. Lalu doktrin respondet superior dipergunakan oleh pengacara rumah sakit untuk membela rumah sakit dan membatasi pertanggungjawabannya. Doktrin ostensible atau apparent agency dipergunakan oleh pengacara pasien untuk memperluas pertanggungjawab hukum rumah sakit. Ya kalau bisa yang tanggung jawab itu bukan hanya person, kalau bisa rumah sakit gitu kan, secara keseluruhan. Lalu munculnya berbagai penafsiran mengenai pertanggungjawaban hukum rumah sakit sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Rumah Sakit dalam beberapa hal, menyebabkan ketidakkonsistenan pada putusan pengadilan. Nah, hal ini menjadi beban tersendiri bagi pencari keadilan untuk dilakukan rekonstruksi terhadap pola pertanggungjawaban hukum rumah sakit di Indonesia. Nah, ini ada salah satu case ya, ini di klinik ya, bahwa adanya suatu penyuntikan vaksin influenza terhadap seorang anak, ya, anak di bawah umur pastinya. Lalu tanggal dan bulannya sudah lewat. Lalu tidak sengaja si dokter menempelkan stiker, karena kan kalau ada buku imunisasi itu kan suka ditempelin stikernya ya, dari tanggal bulan tahunnya si vaksin. Nah, terus vaksin itu dapat dari apoteker yang menaruh di sebuah kulkas, lalu memberikan vaksin itu ke bidan, lalu bidan memberikan lagi ke dokter. Lalu dokter menyuntikkan kepada si anak tanpa melihat nih tanggal bulan tahunnya, dia cuma lihat vaksinnya itu masih jernih gitu ya. Next. Nah, dalam proses penyidikan setelah udah beberapa kali saksi-saksi baik dari lidik ke sidik gitu ya, dan cukup lama dan sudah juga beberapa kali dilakukan upaya perdamaian di luar proses penyidikan maupun mendapat fasilitas dari pihak penyidik restorasi justice, namun juga deadlock. Nah, akhirnya muncullah 3 tersangka, yaitu apoteker, bidan, dan dokter. Nah, tapi manajemen tidak kena nih. Kenapa? Ya karena apa yang dimintakan oleh pihak penyidik, baik SOP, baik itu sampai absen, ya, sampai kehadiran, sampai jadwal, lalu jurnal-jurnal yang berhubungan dengan vaksin, karena di dalam jurnal tersebut juga tidak ada tidak ada manfaatnya vaksin tersebut kalau sudah lewat waktunya gitu ya. Nah, keadaan anak juga baik-baik saja dan selama proses penyidikan tidak adanya visum dalam proses ini. Next. Lalu analisa hukumnya itu adanya suatu keputusan MKDKI. Nah, keputusan MKDKI ini serta-merta dari ketua MKDKI sendiri bahwa putusan ini merupakan bagian dari internal profesi gitu. Seperti kita mungkin dari masing-masing organisasi mempunyai suatu hearing gitu ya. Misalnya ada teguran atau sanksi apa yang dilakukan oleh lawyer-lawyer dalam tanda kutip gitu ya, yang bisa melaporkan juga kan baik pihak rekan sejawat maupun dari pihak lawan maupun dari keluarga yang berhubungan dengan permasalahan tersebut. Nah, begitu juga di dunia profesi dokter ini, pada saat ketua MKDI memutuskan, itu nggak bisa putusan itu digunakan untuk kepentingan misalnya pidana maupun perdata, namun bisa menjadi bukti pendukung gitu ya. Kalau misalnya kita dari sisi advokatnya gitu kan, bukti pendukung yang bisa kita lampirkan. Nah, nanti terserah tuh majelis
hakim menggunakan itu ataupun tidak di dalam pertimbangannya, namun paling tidak sebagai advokat yang kliennya mengalami hal ini bisa disonding daripada hasil putusan MK DKI. Lalu hasilnya itu dinyatakan tidak adanya tindak kriminal yang terjadi, namun hanya ada kelalaian dan diberikan sanksi administratif pada dokternya. Nah, kelalaiannya juga dikategorikan kelalaian yang tidak fatal ya, karena tidak menyebabkan cacat ataupun kematian. Nah, perkara ini masih tetap bergulir di persidangan dengan saksi-saksi yang dipanggil memang dari penyidik maupun dari pihak pihak manajemennya, meskipun fakta-faktanya adalah si anak dalam keadaan yang baik-baik saja. Bahwa dari awal dilakukan upaya perdamaian justru menjadi ajang permintaan nominal yang sangat besar ya. Jadi dari pertama terjadi sekian, ada upaya damai lagi sekian, naik terus saya nggak ngerti apa pihak pihak kuasa hukumnya mau damai apa enggak ya sebenarnya gitu ya. Nah, terus adanya restoratif justice, namun tidak ada kesepakatan damai yang terjadi. Jadi akhirnya bergulir sampai upaya damai terus tetap dilakukan, tapi tidak pernah terwujud sampai adanya proses persidangan yang dengan tersangka 3 orang tersebut gitu. Terima kasih. Ya, silakan Mas Arief. Terima kasih Bu Rizka atas materinya. Mungkin selanjutnya adalah diskusi. Kepada Bapak Ibu peserta dipersilakan melakukan raise hand apabila ingin bertanya. Silakan Pak Andi Sanjaya. Silakan. Ya, Assalamualaikum. Selamat sore Bu Dr. Novi Rizka. Selamat sore buat rekan-rekan semuanya. Ya. Pak Pandi, dari mana Pak Pandi? Ya, perkenalkan Bu, saya Pandi dari Mataram. Wah, Mataram ya, jauh ya. Ini sebetulnya. Saya terakhir ke Lombok itu acara itu ya. Masih ada siapa almarhum ketua? Oh, Pak Pandi. Ya, Pak itu. Nah, ini sebetulnya sih menarik buat saya terkait dengan temanya. Iya. Apalagi kan secara pribadi saya sebagai salah satu daripada konsultan hukum atau penasihat hukum daripada rumah sakit Kabupaten Lombok Utara, Bu. Oh iya. Ya. Nah, jadi dalam hal ini ada beberapa, ya alhamdulillah sih semuanya sudah clear. Cuman kan ini yang perlu kami perdalam terkait untuk penambahan ilmuannya. Apakah bisa tanggung jawab daripada seorang dokter residen? Ya. Itu tanggung jawab hukumnya dilimpahkan kepada rumah sakit. Pak Pandi dari pihak mana dulu nih biar jelas? Dari pihak pasien apa pihak rumah sakit nih? Jadi dalam hal ini Bu, strateginya kan beda ya? Ya betul. Tapi kan ini kan alhamdulillah terkait permasalahan tersebut sudah kita selesaikan ya kan. Tapi kan saya bertanya ini kan juga bisa untuk pengetahuan daripada rekan-rekan yang lain yang menjadi seorang konsultan hukum daripada rumah sakit. Iya. Nah, posisi saya ini ada di pihak rumah sakit. Iya. Nah, posisi saya sudah ada di pihak rumah sakit. Dan kebetulan pada waktu itu, kes itu yang merasa keberatan terkait dengan adanya dokter residen, itu bukan dari pihak pasien maupun keluarga daripada pasien, Bu. Jadi yang merasa keberatan itu dari pihak eksternal. Jadi keberatan terkait dengan keberadaan dokter residen, ya. Kita sih paham apa yang dikejar oleh mereka, karena kan dokter residen ini kan bisa dikatakan salah satu program
daripada kementerian Bu ya, Kemenkes. Iya. Nah, mungkin info dulu ke teman-teman dokter residen yang dimaksud apa nih Pak Fandi, ya kan? Karena kan nggak semuanya juga paham tentang masalah ini ya. Nggih. Jadi dokter residen ini seorang dokter yang mana dia ingin melanjutkan ke profesi spesialisasi. Iya. Jadi sebelum mereka mendapatkan spesialisasi tersebut, mereka wajib memenuhi beberapa kriteria, yang mana salah satunya mereka siap untuk menjadi dokter residen di salah satu rumah sakit yang ada di daerah. Khususnya pada waktu itu kan kita di NTB ini sempat terkena bencana gempa Bu, yang lumayan besar sekali kan. Iya. Ya. Berarti dia udah jadi dokter, tapi dokter umum, sedangkan spesialisnya lagi sekolah gitu ya. Betul, makanya itu kan dia seorang dokter yang mana dia ingin mengambil sebuah penjurusan atau spesialisasi, ingin mendalami terkait dengan bagaimana caranya menangani penyakit-penyakit tersebut kan gitu. Nah, ini yang keberatan pihak eksternal Bu pada waktu itu. Sehingga pihak eksternal ini melapor ke Polda. Eksternal itu siapa ya Pak? Penanganannya waktu itu hanya masalah gempa atau penanganan apa nih? No. Jadi pada waktu itu penanganannya ada anggap salah satu orang atau masyarakat sekitar dia terkena runtuhan gempa, Ibu. Kalau nggak salah seingat saya pada waktu itu kan terkena runtuhan bangunan pada saat terjadi gempa itu. Runtuhan gempa, luka. Runtuhan bangunan pada saat terjadi gempa. Ya, pada saat terjadi gempa harus dilakukan apa? Operasi kah? Jadi pada waktu itu karena jumlah dokter yang ada di rumah sakit kami, rumah sakit pelayan pada waktu itu memang bisa dikatakan sangat terbatas Bu ya, karena pasien sangat banyak sekali apalagi pada saat gempa itu kan. Ya, tindakannya udah dilakukan apa Pak? Tindakan yang sudah dilakukan oleh seorang dokter residen itu yakni semacam menjahit Bu. Menjahit ya. Betul. Kan boleh aja. Saya pernah ditabrak motor 2007 di klinik emergency harus dilakukan karena kalau luka tidak ditutup cepat itu bisa diamputasi ya Pak. Betul. Cepat lalu baru setelah itu saya bawa setelah kejadian ibu saya suruh bawa ke rumah sakit besar RSPP, itu pun bukan dibuka lagi, memang diperiksa oleh dokter bedah, dibersihkan, lalu diterapi. Karena kan dengkul dijahit kencang, nggak bisa jalan kan. Tapi itu harus dilakukan cepat. Kalau nggak masuk kuman, masuk udara, malah lebih parah. Malah terjadi infeksius kan, Bu? Iya, infeksi. Jadi dokter umum pun tidak apa-apa melakukan hanya menjahit ya. Iya, betul. Itu pun saya waktu itu cukup dalam luka dengkul sebelah mana kiri Pak, karena udah lama banget, tapi itu memang cepat dilakukan. Kalau enggak itu malah bahaya. Nah, keberadaan kalau hanya menjahit, itu menjahit apa dulu nih? Pada waktu itu seingat saya kalau nggak salah sih menjahit di apa ini? Kepala. Kaki. Oh, kaki ya. Ada yang di kaki, ada yang di sini, Bu. Nah, jadi pada waktu itu memang dipermasalahkan terkait tindakan yang diambil oleh dokter residen. Iya. Ya kan. Saya bisa jawab itu tidak apa-apa Pak, karena saya pernah ngalamin juga ya. Memang nggak apa. Mungkin kalau beliau tidak menyelamatkan itu ya mungkin amit-amit cabang bayi ya. Iya, betul dari Bu. Itu, betul, gitu. betul. Karena dokter umum kita lihat lagi nih lingkupnya Pak. Jangan hanya memandang bahwa dokter umum itu taunya batuk pilek demam gitu ya anak-anak. Jadi si lawyernya juga harus menguasai itu Pak. Kita orang hukum enak nih masuk ke produk bisnis, kita harus tahu dan harus mau belajar ya, enggak juga simsalabim. Jadi itu boleh Pak kalau dokter umum apalagi seperti itu, karena memang secara umum itu dia juga mempelajari cara menangani hal-hal yang darurat gitu. Tapi memang setelah itu tetap rawat jalan kepada spesialis ya kan, pastinya dokter bedah. Betul. Karena kan spesialis tersebut sebagai seorang penanggung jawab oleh Pak Fandi sebagai konsultannya di rumah sakit ya kan, bahwa untuk dokter umum untuk penanganan yang memang darurat dan umum yang tidak memerlukan pembedahan besar ya, operasi besar, betul.
boleh gitu. Ya. Oh, berarti dalam hal ini kan terkait pertanggungjawaban apabila masih apalagi berjalan apa udah damai? alhamdulillah Bu udah di-close sama Polda NTB Bu. Oh iya. Karena pada waktu itu sudah kita berikan suatu gambaran. Nah, karena kan yang melapor ini kan legal standing-nya kurang kuat Bu. Dari pihak keluarga atau dari pihak mana nih? No, pihak eksternal ya, ini bisa dikatakan sebagai dari LSM. Oh, LSM. Biasa lah itu, Pak. Biasa. Jadi pada saat itu seperti itu sempat sih Bu, kan itu rame masuk berita kurang lebih ya tahun 2018 akhir ya, 2018 akhir karena kan kita di sini mengalami musibah gempa kan juga bisa dikatakan lumayan lama juga Bu pada waktu itu waktunya. Iya kan nggak mungkin lah pemerintah menurunkan nakes yang tidak kompeten ya, nggak mungkin banget. Betul. Pastinya sudah sangat selektif sekali gitu kan, nggak mungkin ibaratnya menurunkan hal-hal yang maksud saya. Contoh misalnya orang mau melahirkan ya yang diturunin ya bidan, perawat, tidak dokter misalnya. Ya kan nggak mungkin dukun beranak itu kan nggak mungkin ya. Pasti yang kompeten di bidangnya, ada ininya, ada skillnya dan ada sertifikatnya itu. Seperti itu. Jadi kalau dokter umum itu job desk-nya termasuk itu Pak menangani hal-hal yang darurat gitu. Seperti itu boleh. Ya, jadi dalam hal ini terkait dengan pertanyaan saya. Apakah seumpama kalau memang terjadi suatu hal yang mana bisa dikatakan yang dilakukan oleh seorang dokter residen tersebut, Bu, itu pertanggungjawaban hukumnya, apakah pertanggungjawaban hukumnya itu hanya kepada rumah sakit juga atau bisa juga dengan dari kementerian, Bu, yang mana kementerian ini menugaskan seorang dokter residen tersebut? Nah, makanya tadi kan kalau dia melaksanakan tugas atau dia melakukan kelalaian nih Pak. Kalau tadi yang poin tadi boleh diperbolehkan ya kan kalau karena pastinya dari kementerian dimintakan SK-nya juga sih Pak. Betul. Itu ya kan karena kalau di dalam proses MKDKI dulu berproses dari sisi profesi. Terus dari sisi pidana pun bisa menjadi acuan juga dari penyidik, tapi tetap penyidik independen ya kan dari sisi. Tapi unsurnya nggak bakal masuk tuh Pak. Harusnya berterima kasih ya. Dengan darurat ada keberadaan nakes ya kan dengan luka-luka yang cukup perlu penanganan cepat. Kecuali saya rasa operasi besar ya pasti dikasih ke dokter bedah lah yang lebih aman. Kalau cuma robek ya dijahit ya bisa lah dokter umum mah itu. Saya cukup dalam waktu itu dijahit banyak juga 13 jahitan, tapi itu pun saya tanya ke dokter bedah, apa ini sudah benar? Aduh Bu, kalau nggak cepat dijahit, masuk virus, masuk udara, itu bisa membusuk. Terjadi infeksi. Ya, jadi emang harus cepat penanganannya. Gitu. Nah itu baru harusnya kita berterima kasih lah, makanya kadang-kadang perlu dikasih edukasi ya LSM. Ya, itu sih sempat juga. Jadi begitu Bu pertanyaan kita juga. Oke, terima kasih Pak Fandi. Mudah-mudahan terima kasih buat Ibu. Salam sehat semua buat teman semua termasuk Pak Waketum. Iya. Ada lagi? Silakan. Selanjutnya Bapak Safarudin, Ketua DPD Aceh. Safarudin, silakan. Ya, terima kasih moderator. Selamat sore Bu Novi Rizka, Pak Ronggur senior dan seluruh kawan-kawan seluruh Indonesia. Selamat sore semuanya. Saya menyimak tadi apa yang Ibu sampaikan dan ini memang pidana dalam dunia medis ini kan agak agak jarang Bu ya, bukan langka tapi jarang ya. Saya juga di Aceh ada beberapa kali menangani persoalan malpraktek ya. Ada yang memang agak kesulitannya begini. Banyak kasus malpraktek itu tidak sampai ke pengadilan. Saya begini, mungkin pemahaman saya tidak sampai, apakah dari penyidik juga tidak sampai. Karena begini, selalu terbentur pada seolah-olah begini Bu, seolah-olah
pidana tidaknya di malpraktek dunia medis itu keputusannya ada di majelis kode etik seolah-olah. Nah, jadi saya pernah anak-anak itu sakit kepala, dioperasi, setelah dioperasi matanya buta. Wow. Ini baru-baru ini ada anak juga dioperasi, sakitnya di sini dioperasi ke bawah. Ada yang telinga yang sebelah kanan sakit, dioperasi sebelah kiri. Jadi kan fatal itu. Itu malpraktek Pak, jelas itu. Ya, jadi begini Bu. Jadi kan ada. Saya juga karena begini, seolah-olah kan begini ya, keterbatasan kita seakan-akan dunia medis ini ya, pidana tidaknya itu tergantung dari saksi ahlinya dari majelis kode etik. Sama seperti kasus delik pers misalnya. Ini kan ada kewenangan dari Dewan Pers. Nah, ini saya kan tidak tahu. Maksudnya kan begini, seakan-akan pidana dalam malpraktek ini dunia medis itu terbentengi oleh keputusan majelis kode etiknya. Berarti Pak Safarudin berbeda dengan Pak Fadli tadi kan? Pak Fadli dari rumah sakit, Pak Safarudin dari pasien ya? Iya, betul. Oke. Betul. Jadi yang udah dilaporkan yang mana Pak? Jadi begini Bu, ini tadi kan saya menyimak begini. Tadi kan ada terkait dengan SOP, ya kan? Nah, SOP kalau saya nggak salah tadi, SOP ini kayaknya yang Ibu sampaikan tadi ya, kayaknya tuh masing-masing dokter spesialis itu beda SOP Bu ya? Betul, beda. Beda SOP ya. Anestesi dengan jantung, dengan paru-paru kan beda Pak. Iya. Jadi masing-masing dia punya komite medik, yang masing-masing ada ketuanya. Nah, yang bisa meminta SOP itu pada saat Pak Safarudin melaporkan kepada penyidik. Nah, penyidik lah yang harus bekerja meminta ini, meminta itu, dan segala macamnya. Nah, kalau misalnya penyidiknya tidak mau menindaklanjuti, itu yang harus dipertanyakan. Dan kalau berpikiran bahwa, kalau dari sisi pasien ya, kalau memang jelas itu malpraktek, yang harus kita lakukan sebagai seorang advokat yang mendampingi kliennya yang kebetulan pasien ataupun keluarga pasien, pastinya adalah bukti yang sangat akurat. Ya kan, seperti tadi, menyebabkan buta gitu kan, berarti kronologisnya dikuatkan, strategi hukumnya dikuatkan, ya kan? Jadi begini Bu, jadi begini kan, yang saya cerita yang masalah yang buta tadi, jadi penyidiknya kan sampai memeriksa saksi ahli itu ke Jakarta, di majelis kode etiknya mungkin ya. Jadi terakhir menyimpulkan bahwa dari keterangan saksi ahlinya di majelis kode etik itu mengatakan bahwa sesuai prosedur ya. Tapi kan faktanya yang kita lihat, faktanya itu kan dari sakit kepala menjadi kebutaan. Jadi karena saksi ahlinya mengatakan seperti itu, jadi penyidiknya itu Pak Safarudin menghadirkan saksi juga harusnya di dalam hal itu kan kasus harus terus bergulir toh. Ya kan? Nah, intinya penyidik menjalani enggak proses hukum itu? Jadi begini Bu, satu lagi begini dia. Kalau kita hadirkan saksi ahli, tentu kita kan akan hadirkan ya dokter yang lain ya. Tentu kalau di sini mereka kan tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia. Nah, jadi kita agak susah juga ini. Karena apa? Dokter ini juga kadang-kadang banyak cenderung dia memprotek dia anggota-anggotanya. Jadi agak susah, kita agak kesulitan seperti itu. Nah, kecuali ada advokat yang memang dokter yang memang bisa kita jadikan saksi ahli. Mungkin ini Pak Ronggur mungkin mohon izin. Nah, ke depan di ini juga ini harus ada advokat yang bisa menjadi saksi ahli di sini. Banyak Pak, mahasiswa saya banyak yang jadi dokter ngambil hukum karena dia orang komite medik, banyak. Mungkin Pak Safarudin belum ketemu aja. Ya kan? Banyak gitu. Jadi independensi profesi dokter betul lebih kuat dia organisasi dibandingin organisasi lawyer mungkin ya. Mereka lebih kuat, tapi kalau untuk menunjukkan suatu kebenaran saya rasa banyak dokter-dokter yang mau membantu untuk hal ini gitu. Mungkin belum ketemu aja. Karena saya sebagai yang mendampingi, kebetulan karena saya di corporate lawyer ya rumah sakit ya, sering kita dilaporin juga sering. Berarti kan si polisinya bekerja, ya toh? Yeah. Gitu. Polisi minta SOP kita, polisi minta ini, buktinya jadi tersangka juga, gitu. Makanya berarti bukan di saksi ahlinya, kayaknya perlu dipertanyakan penyidiknya itu.
menjalankan tugasnya atau tidak gitu kan. Jadi mungkin ya, mungkin di Jakarta kan beda ya dengan di Aceh ini ya. Di kawan-kawan di daerah juga mungkin punya pengalaman yang sama seperti kami di Aceh, kalau di kawan-kawan di Papua, Maluku, Ambon, mungkin beda ya dengan di Jawa ya, sudah maju ya, sudah lebih terbuka lah ya. Nah, kalau di Aceh ini memang kadang-kadang ya kami sendiri yang para advokat kadang-kadang agak minim pengetahuan. Nah, apalagi dokter-dokternya ini apa yang ambil sarjana hukum saya belum banyak ketemu ya, belum banyak lihat, dan memang kayaknya memang nggak ada ya. Kemudian juga di tingkat penyidiknya juga masih sangat minim juga pengetahuan tentang hal ini. Mungkin ini perlu menjadi perhatian organisasi dari IKADIN. Masalah seperti ini bukan hanya kami yang hadapi di Aceh tentang keterbatasan pemahaman hal-hal dalam dunia medis, pidana medis seperti ini ya. Kawan-kawan di provinsi yang lain saya pikir sama juga lah kendalanya. Ini mohon kepada organisasi mungkin lebih ke depan menjadi PR organisasi untuk lebih memberikan pemahaman tentang dunia medis kepada kita semua. Mungkin suatu waktu kapan nanti kita ini dokter-dokter yang ngambil hukum ya, komite medik di berbagai spesialis mungkin bisa nanti kapan kita adakan gitu ya. Banyak kok Kak, karena rata-rata komite medik itu dia harus mempelajari tentang hukum. Karena dokter pure dokter, dia yang aktif di MKDKI saya lihat juga ambil basic hukum juga gitu kan. Jadi terus penanganan juga di rumah sakit itu mereka juga sangat hati-hati karena kan mereka dari sisi rumah sakit ya. Jadi strategi-strategi hukumnya juga mereka pelajari gitu. Tapi kalau udah jelas-jelas malpraktek, mungkin yang bisa saya kasih input ke timnya Pak Safarudin. Tapi kasus itu akhirnya jadi bagaimana? Bergulir atau deadlock atau bagaimana? Ya stagnan begitu aja, Bu. Berarti penyidiknya yang tidak bekerja dengan baik. Nah, yang harus dilakukan advokat apa Pak Safarudin? Laporkan, ya toh? Laporkan bahwa proses penyidikan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa tidak berlangsung dengan baik. Lapor ke ISADA, ke Propam dan segala macam. Gitu loh. Jadi kita sebagai advokat juga yang fight terhadap hal ini harus bergerak, jangan mau. Berarti problemnya juga penyidiknya tidak menjalankan prosedur itu. Lalu kalau mau ada saksi-saksi ahli, saya rasa teman-teman termasuk organisasi mungkin nanti bisa bantu ya. Misalnya ada referensi-referensi dokter-dokter spesialis yang biasa kita gunakan di Jakarta ataupun di daerah lainnya. Biasanya kan dari kampus ya. Saya juga suka diminta sebagai saksi ahli juga untuk kebetulan karena basicnya kontrak ya, berhubungan dengan perdata dengan kontrak. Jadi memang saksi ahli itu dimintakan dari kampus biasanya Pak, ya kan, dari kampus. Kalau di Aceh misalnya belum ada atau memang tidak ada yang mau, bisa lari yang dekat-dekat situ tuh, ya kan. Nanti teman-teman ada yang bisa bantu referensi dari kampus. Biasanya dia juga pengajar seperti itu. Nah, jadi saya rasa yang nggak bekerja itu justru penyidiknya Pak, karena ini prosesnya harus dijalankan dengan baik. Dia nggak jalankan, kita lapor kepada instansi yang berwenang di atas itu gitu. Jadi jangan diam aja gitu. Jakarta juga banyak ya, oknum-oknum kayak gitu juga banyak sih. Gitu. Jadi begini Bu, kita kadang-kadang kan mau kita laporkan. Jadi kan kalaupun di Propam kan dilihat kan prosedurnya. Jadi prosedurnya penyidikan ya sudah menjalani pemeriksaan sudah dilakukan secara administrasi prosedur, mereka sudah melakukan sampai memeriksa tahapan saksi ahli. Nah, mereka terbenturnya ketika saksi ahli mengatakan tidak ada kelalaian di situ. Nah, ini yang membuat kita juga bingung mau mendorongnya itu. Kan? Saksi ahli tidak ada kelalaian di situ, berarti saksi ahli yang dihadirkan oleh polisi ya? Oleh polisi, betul. Jadi kita juga kan seperti Ibu bilang, kalau kita di Aceh ini kan untuk menghadirkan saksi pembandingnya itu kan agak susah di sini mencari orang. Kalau mungkin bukan hanya di Aceh ya, di tempat yang lain dibantu Pak. Ya. Nanti minta tolong teman-teman dibantu. Nanti ada Pak Najib tuh di Jogja, apalagi kan dia ngajar tuh di Jogja ya. Minta info. Jadi maksudnya jangan stuck, nanti kan dalam menghandle kasus yang lain nanti lemes deh. Ya mungkin ini jangan justru ya kan, kalau satu kali bisa menghadirkan yang lain, insya Allah ada jalannya gitu kan. Seperti itu. Coba ditanyakan dulu. Nah, berarti kan harus menghadirkan saksi ahli tandingan kan? Betul, betul. Nah, ya hadirkanlah
kalau misalnya si penyidik juga nggak mau ini, pertanyakan kenapa nggak bisa begitu saja. Nah, apakah kasus tersebut di SP3-kan atau bagaimana? Nggak cukup bukti atau bagaimana? Udah keluar SP3 atau tidak ada? Kalau sekarang kayaknya ya stucknya seperti itu aja ya. Jadi ya, karena juga kita kan mau mendorong susah juga. Mungkin ini ke depan mungkin dari organisasi dari DPP bisa membantu kawan-kawan di daerah ya. Jadi kita disiapkan juga dari DPP, mungkin Pak Ronggur bisa menyampaikan ini ke kawan-kawan yang lain. Paling tidak di DPP itu mempersiapkan dari bagi kita. Ini ada saksi ahli bidang medis ini nih. Jadi kita atau di sistem kita kan ada di sistem yang disosialisasikan kemarin. Jadi kita bisa pilih nanti. Ini saksi ahli bidang medis, Dewan Pers ini dari IKADIN ada menyediakan. Jadi kita nggak susah aksesnya. Ini kadang-kadang kita mau cari ini kan susah nih kalau keluar organisasi. Kalau dari organisasi ketika kita sampaikan, Pak saya anggota IKADIN, mohon kesediaan dari saksi ahli. Nah karena ini sudah menjadi bagian dari saksi ahli IKADIN, mereka juga akan care sama kita. Jadi bagian itu kan kita bayarannya kan tinggi-tinggi nanti Bu, kalau seperti itu. Kalau sudah di kondisi DPP kan lebih murah ya. Saya nggak tinggi kok. Ya bisa dibicarakan nanti sama Pak Sekjen, misalnya ada kesulitan yang berhubungan dengan saksi ahli atau diskusi-diskusi lainnya, saya rasa pihak DPP membuka lebar tentang hal itu ya, support, membantu teman-teman di daerah dalam menghadapi kasus-kasus. Kita juga di DPP juga sering diskusi juga di grup gitu kan, kalau misalnya ada kasus hambatannya di sini ya nggak usah sungkan-sungkan untuk menanyakan referensi gitu ya. Saya rasa mungkin Pak Safarudin belum ada info itu ya kan. Insya segala case mana dari klien kita bisa jalankan apapun hambatannya. Karena kan memang khususnya di Indonesia ini kebenaran dan keadilan perlu diperjuangkan ya kayaknya ya. Jadi jangan pesimis gitu loh Pak. Ya kan di Jakarta, di daerah Jawa dan sekitarnya juga kita perlu fight untuk hal-hal ini ya. Tidak semudah, kadang-kadang ada aja alasannya, ada aja ya. Tapi kalau kita sesuai prosedur, nah itu kita bisa tetap dijalankan. Tapi setahu saya itu kalau tentang malpraktek, strateginya kalau dari sisi pasien adalah tugasnya penyidik lah yang meminta itu, SOP itu paling penting. Ya kan, kenapa sampai terjadi itu, ya kan, kebutaan dan lain-lain, apakah ada suatu SOP yang tidak dia jalankan, atau ada suatu kelebihan dosis yang kita juga harus tahu secara transparan, karena medical itu, check up itu, bukan medical check up, medical untuk reportnya itu adalah hak pasien untuk mendapatkannya, ya, mau hasil lab, mau hasil ronsen, mau obat-obat apa yang dikasih oleh dokter terhadap pasien itu sangat transparan. Nah, kalau udah polisi yang minta dari rumah sakit tuh nggak mau kasih itu. Nah, masalahnya jadi pertanyaan juga, kenapa tidak ditindaklanjuti? Kalaupun belum ada, minta waktu untuk menghadirkan saksi ahli dari pihak klien gitu ya, dari pihak pelapor. Itu sih Pak Safarudin, input dari saya. Terima kasih Bu, informasinya nanti ke depan bisa berkomunikasi lagi. Terima kasih Bu. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih Bapak Safarudin. Selanjutnya ada pertanyaan lagi. Selamat bergabung juga Bapak Ronggur Tagalung di acara Legal Update ini. Pak Ronggur nih, senior. Terima kasih Pak Ronggur. Akan kalau ada Bapak Ibu yang masih mau bertanyakan, melakukan raise hand terlebih dahulu. Boleh saya ngomong? Ya, silakan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang adanya diskusi ilmiah seperti ini, karena ini sangat menambah wawasan kawan-kawan anggota advokat IKADIN di seluruh Indonesia. Dan saya mengharapkan hal-hal seperti ini bisa kita lakukan Bu Novi secara rutin, ya.
Ya, Bang. Ya, saya begitu saya baca, saya langsung mendaftar. Dasar orang tua, cara mendaftarnya juga sulit. Gitu. Tapi akhirnya bisa. Nah, sangat baik judul ini. Karena judul ini, tadi semua bicara tentang hilirisasinya. Itu ya. Saya ingin bicara di hulu. Nah, saya ingin bicara ini dari kepentingan klien, ada pasiennya. Dari pasien ya? Dari pasien. So, saya juga pasien yang sering berhubungan dengan para dokter-dokter. Nah, pernah Jokowi memberikan pidato waktu dia di Istana Negara, memberikan arahan kepada pembangunan di Indonesia ini, mengatakan begini, saudara-saudara semua, dia bilang bahwa apakah kita pernah hitung berapa banyak devisa kita yang keluar karena banyaknya warga negara kita berobat ke luar negeri. Yeah. Ya. Kenapa kita berobat? Kenapa mereka berobat ke luar negeri? Karena kedokteran di Indonesia ketinggalan teknologinya. Ya, toh? Yeah. Itu dia ngomong itu. Robotik kita belum punya. Itu antara lain. Teknologi informasi pun kita tertinggal. Nah, saya juga sering berobat keluar. Ya, kan? Dan sering berobat di sini. Nah, yang saya ingin bahas ini adalah tentang teknologi informasinya. Yeah. Nah, kalau di Singapura, rekam medis itu dalam undang-undang mereka ada milik si pasien, disimpan di rumah sakit. Yeah. Jadi di sana satu rumah sakit boleh mengambil rekam medis pasien di rumah sakit lain atas persetujuan pasien. Nah, di dalam undang-undang kita, rekam medis itu adalah milik rumah sakit, milik si pembeli, yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan. Itu dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 itu. Nah, artinya si pasien ini tidak berhak atas rekam medis itu. Dan kita hanya berhak meminta resume. Ya, resume. Nah, itu kan sudah cilaka. Umpamanya ada malpraktek, sangat sulit mengungkap kejahatan, sangat sulit membuat proses tentang malpraktek itu sendiri. Nah, ini sesuatu kendala. Bukan itu saja. Ada rumah sakit besar di Bandung ya, Novi ya. Saya sering ke UGD. Saya sering ke rawat inap. Saya sering ke klinik. Antara rekam medis di klinik, rekam medis di UGD, rekam medis di perawatan inap tidak link, tidak connected, tidak integrated. Ini sangat merugikan pasien. Yeah. Karena apa? Karena kalau saya umpamanya berobat jantung ya di satu klinik di rumah sakit, kemudian saya berobat perut ya internis gula saya di dokter lain, ini tidak connected. Sehingga dia tanya kita, Bapak minum obat apa? Kan ditanya. Ya kita kan kadang-kadang lupa. Seharusnya ya toh, seharusnya itu harus integrated. Ya. Sehingga dokter yang memeriksa kita tinggal buka file kita di rumah sakit itu. Dia lihat, oh, Bapak ke dokter anu ya, obatnya ini dan sebagainya. Sehingga dia bisa memberikan obat yang saling menunjang gitu loh. Ya. Fungsi advokat di mana? Fungsi kita di mana? Kita harus ikut serta di dalam aktif di dalam pembentukan undang-undang kesehatan ini untuk kepentingan klien kita sendiri. Ya, sangat tidak undang-undang kesehatan Indonesia sangat tidak melindungi
pasien. Padahal kita yang membiayai rumah sakit itu. Uang kita yang dipakai kok. Kalau nggak ada kita, itu rumah sakit nggak berdiri, nggak jalan dia. Nah, disinilah letaknya sebetulnya peranan daripada advokat, peranan daripada IKADIN sebagai guardian of constitution itu. Nanti agar supaya kita membuat hasil daripada pertemuan ini, agar supaya DPR tidak hanya mendengarkan user itu juga kita. Dia hanya mendengarkan user, dokter-dokter dipanggil, ya mereka akan proteksi dengan luar biasa. Harus dilindungi mereka itu, sehingga kita sangat sulit minta informasi tentang kita punya rekam medis kita dari rumah sakit. Itu loh kira-kira yang saya lihat dalam undang-undang kita. Karena itu rekam medis bukan milik kita. Menurut undang-undang adalah milik rumah sakit. Itu kan salah. Itu sebetulnya rekam medis itu milik pasien yang disimpan di rumah sakit. Karena itu kita bayar. Kita periksa darah, periksa ini, periksa itu. Kita yang bayar kok. Jadi dia punya itu kan kurang asam. Ya dong, nggak fair gitu loh, nggak adil. Ya, jadi ini perlu saya katakan karena saya melihat kurang proteksinya, kurang terlindunginya hak-hak pasien dalam undang-undang kesehatan kita. Kurang dilindungi sama sekali. Nah, kemudian bahwa antara sistem integrated di satu rumah sakit itu harus terwujud. Ketinggalan teknologi informasi betul apa yang dikatakan oleh Jokowi itu semua tertinggal kita. Baik teknologi mengenai pelayanan medisnya, baik teknologi informasinya, baik teknologi digitalnya, kita sangat tertinggal. Sehingga yang menderita itu pasien. Nah, jadi saya ingin agar supaya Ibu Novi sebagai ketua pendidikan berkelanjutan yang melaksanakan ini membuat juga usul-usul dari kita karena pemerintah agar supaya hak-hak atau proteksi hak-hak dari pasien itu lebih dilindungi. Bahwa rekam medis itu bukan milik rumah sakit, adalah milik pasien yang disimpan di rumah sakit. Jadi kalau saya ingin minta saya punya rekam medis, sulit. Dikasih hanya resume saja. Itu menurut undang-undang, ya kan? Itu kira-kira masukan dari saya kepada apa kita pada sore hari ini, agar supaya ke depan advokat itu nanti dalam undang-undang yang baru, itu undang-undang yang baru kita kan sedang kita diskusikan nanti pada bulan ini dengan DPR, ya, di mana kedudukan advokat itu ikut serta dalam pembangunan hukum, sehingga kita ikut serta di dalam umpamanya DPR membuat undang-undang, advokat harus ikut. Ya, itu perjuangan kita harus ikut di dalam mendengar pendapat dari advokat tentang setiap undang-undang yang dibentuk. Jangan sampai seperti undang-undang kesehatan, kasihan kita pasien. Kira-kira begitu, terima kasih. Barangkali yang lain dulu, giliran. Terima kasih Bang Ronggur atas inputnya, dan memang karena kalau saya kan dari sisi rumah sakit ya, jadi saya buka sedikit nih Bang Ronggur. Mereka sangat konfidensial sekali untuk melakukan itu, ya. Kayak Pak Safarudin mengatakan susah masuk, adanya malpraktek itu sangat eksklusif sekali, ya kan? Dia lakukan itu, dan organisasi yang berhubungan dengan profesinya mereka sangat kuat sekali menutup itu. Betul, itu dia dilindungi oleh undang-undang. Ya, jadi memang yang dikasih hanya resume medis. Nah, tadi yang bicara link ya, link yang udah dilakukan hanya resep, bisa link kemana-mana. Ya. Tapi untuk link untuk resume ataupun rekam medis itu sangat konfidensial. Ya memang itu yang untuk menutupi yang dia punya akses
memang mereka bentuk itu. Maksudnya itu kan untuk menutupi kesalahan-kesalahan mereka. Bisa jadi salah obat lah. Makanya saya menyemangati Pak Safarudin dalam hal ini, adanya kasus itu ya maju terus gitu kan, karena itu memang seluruh rumah sakit saya rasa ya klinik memang sudah pakemnya begitu dilakukan gitu. Seperti itu. Dan mungkin kita bisa masukkan di dalam pasal atau klausul-klausul lainnya bahwa apabila rekam medis tidak diberikan merupakan haknya pasien, ya justru si rumah sakit bisa dikenakan sanksi secara pidana. Itu mungkin yang mesti bisa dimasukkan nanti di dalam. Artinya rekam medis itu sebetulnya bukan miliknya rumah sakit. Iya, tapi memang secara praktek itu yang dia lakukan, mereka lakukan dengan sengaja. Betul. Ya, justru kalaupun kita mau masuk ikut di dalam klausul berikutnya, ya justru rekam medis tidak diberikan kepada haknya pasien, ya dikenakan sanksi pidana. Ya biar langsung aja begitu kan. Artinya mesti undang-undangnya mesti dirubah dulu. Ya, undang-undangnya mesti dirubah dan harus tegas untuk hal ini bahwa itu merugikan pasien pastinya. Sangat. Merugikan pasien gitu. Dan resume itu memang sangat berbeda dengan rekam medis yang runtutannya lebih detail ya kan. Makanya solusinya apa Pak Bang Rombur yang udah saya lakukan biasanya kalau udah ada pemeriksaan lab atau apa saya minta kopinya. Resep saya minta kopinya gitu. Cepat-cepat saya minta kopinya gitu kan. Memang kita harus aware dari awal, tapi kan mungkin nggak semua pasien melakukan itu ya. Nah, kalau udah istilahnya udah berobat sendiri, mungkin kalau ada keluarga yang antar mungkin keingat, tapi kan kalau udah rutin kita rasa nggak perlu diminta sampai segitu ya, harusnya diberikan, merupakan hak pasien. Saya ada cerita ya, saya berobat di Glen Eagle di Singapura. Ya, saya berobat. Ternyata ada teknologi di Glen Eagle ini yang tidak punya. Kemudian saya ke NUH. NUH punya teknologi itu. Bapak pernah berobat di mana? Di Glen Eagle. Apakah saya boleh mengambil rekam medis Bapak? Silakan. Dia tinggal ambil komputer dengan izin saya, itu ditarik dari sana. Iya. Itu luar biasa. Artinya sekarang di rumah sakit baru resep sih, Bang. Baru resep ya. Kalau dulu kan resep di bawah-bawah, sekarang bisa link. Kita berobat ke jantung, ke paru, dia bisa buka. Karena sekarang di tiap ruang prakteknya dokter ada laptop atau apa PC gitu ya. Dia bisa lihat, oh ini obatnya ini. Tapi hanya itu, sebatas itu. Selebihnya sangat konfidensial, sangat tertutup sekali. Saya pernah juga ngelihat ada advokat minta pun itu hanya diberikan resume, ya kan? Resume, ya itu sebenarnya memang nggak boleh ya, itu hak. Makanya solusinya sekarang di tiap tindakan minta fotokopi gitu. Kalau saya ya Bang, karena udah tahu bakal nggak dikasih, apalagi kalau sebendel kita mau pindah dari rumah sakit A ke rumah sakit B. Itu kita ibarat orang mau melahirkan aja, misalnya kita mau melahirkan di rumah sakit RSPP, tapi kita misalnya tadinya per months-nya kita periksa di Bintaro, untuk mintanya susah. Padahal jelas-jelas untuk kepentingan, emang kita mau pindah, mau lahiran di situ dengan alasan apa dulu, ditanya detail, mau alasan apa, karena apa, dan segala macamnya. Padahal itu hak. Setelah pergulatan, mereka memberikan secara tertutup. Itu pernah saya lakukan tuh. Tahun 2008 ya kalau saya nggak salah, itu dia kasih dengan tertutup, dimasukin ke amplop, saya suruh bawa sendiri. Kadang-kadang mereka nggak mau tahu. Jadi Novi, kalau di Singapura ya, kalau ada yang pasien meninggal, itu langsung di jalur kuning dulu. Masuk dulu polisi. Periksa dulu rekam medis. Apakah sebabnya dia meninggal. Begitu memang tidak ada kesalahan, baru boleh silakan. Itu di luar negeri sudah begitu. Proteksinya kepada warga negaranya. Hak-hak pasien itu sangat dilindungi. Nah, ini akan kita perjuangkan melalui advokat kita. Nah, bagaimana caranya kita biar diikut sertakan dalam setiap pembentukan undang-undang. Tidak diberikan sanksi pidana aja, Bang. Betul. Tidak diberikan rekam medis. Kenapa sanksi pidana untuk dari pihak rumah sakitnya? Karena memang biarpun diterapkan undang-undang harus merupakan hak pasien, itu kan ada serta-merta juga di dalam klausul pasal berikutnya ada hak pasien ya. Tapi secara prakteknya tidak.
memang dia bentuk seperti justru itulah kelemahan di hulu. Iya. Ya. Baik, saya kira begitu dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ronggul. Terima kasih. Ya. Silakan. Moderator, admin. Mas Arief. Ya. Ya. Sedikit menambahkan mungkin ya. Saya juga karena punya pengalaman menangani beberapa kali kasus malpraktek ya. Tentang rekam medis tadi yang disampaikan ya. Tentang rekam medis itu memang pertama itu sudah diatur dalam undang-undang, kalau saya tidak salah entah undang-undang rumah sakit atau undang-undang kesehatan, dan itu ada ancaman pidananya 1 tahun penjara kalau tidak diberikan, dan itu terkhusus memang sudah diatur kembali di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 269 tahun 2008. Itu linknya sudah saya share di grup. Dan kalau untuk seperti itu, saya dulu memang seperti Pak Ronggul katakan tadi agak susah ya. Saya beberapa kali dulu di awal beberapa rumah sakit memang belum menganggap bahwa rekam medis itu masih rahasia. Ya rahasia untuk luar, tapi untuk pasien kan tidak. Nah, saya kan coba menyampaikan beberapa kali, sampai saya bawa undang-undangnya, sampai saya bawa semua regulasi. Ya mungkin karena mereka tahu saya ini advokat IKADIN, ya mereka agak sungkan juga akhirnya kan. Akhirnya kalau untuk di Aceh, untuk rekam medis itu tidak ada masalah kalau di Aceh untuk akses rekam medis. Dan ini informasi ini saya dengan kawan-kawan IKADIN yang lain di Aceh saya sampaikan kalau ada kendala, kita ada grup di daerah, grup IKADIN, kita saling berkomunikasi, saling mensupport kalau ada perkara-perkara yang ditangani, terutama dalam rekam medis ini yang memang jarang terjadi. Mungkin itu sekedar informasi bagi kita semua bahwa rekam medis itu adalah hak bagi pasien seperti yang disampaikan Pak Ronggul, dan itu ada ancaman pidananya kalau tidak diberikan. Jadi kawan-kawan yang memang nanti di tempat yang lain itu ada di chatnya, ada saya kirim link Permenkes 29 tahun 2008, nanti bisa di breakdown kembali di acuan undang-undangnya berapa yang ada pidananya. Kalau nggak salah ada 1 tahun penjara, tapi saya lupa undang-undang kesehatan atau rumah sakitnya. Ya, mungkin itu sekitar informasi dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Safarudin. Terima kasih Pak Ronggul dan Pak Safarudin. Satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau mengajukan pertanyaan. Silakan melakukan raise hand terlebih dahulu. Mas moderator, saya ingin sharing saja, boleh? Siap Bu, silakan Bu. Menyambung apa yang dikemukakan oleh senior kita Bapak Ronggul Galung, saya juga pernah mengalami hal yang sama ketika ada masalah dengan mata saya. Karena saya mendapatkan resep yang sama dari dokter tersebut, tapi kok tidak sembuh-sembuh gitu. Nah, saya ingin cari second opinion untuk ke Singapura. Saya lupa ketika itu saya ingin mengcopy itu catatan rekam medis saya. Pas saya keluar RS, Satpam tahu itu buku itu kan mapnya besar ya. Jadi, oh ibu itu mau dibawa kemana gitu? Oh saya mau fotokopi, saya mau ganti dokter. Oh tidak boleh, ibu nanti minta resume saja sama dokter. Aduh, saya bilang, saya akhirnya ya sudah, saya minta resume saja. Dan saya pergi ke Singapura itu, ketemu dokter di sana, ditanya obat apa saja yang dimakan. Saya bawa juga sisa-sisa obatnya. Ya mereka terperanjat gitu, harusnya kamu tidak usah makan yang ini, dan ini boleh diteruskan gitu. Tetapi sebelum saya sampai sana, lewat email saya diminta memberikan keterangan terlebih dahulu apa yang dirasakan dan apa yang dialami dengan mata itu. Gitu. Maksudnya bagaimana sih kondisi penglihatan saya itu. Saya jelaskan di email itu, terus ditentukan dokternya. Oh ya silahkan ke ahlinya. Sudah bikin appointment dan begitu mudahnya tuh, hanya dikasih obat yang simple dan obat semacam salep gitu. Alhamdulillah tidak begitu lama ya, penglihatan saya sudah bisa kembali sampai sekarang. Nah itu saja mungkin, dan di sana itu para dokter itu begitu mau berbicara dengan kita, dalam artian kita boleh bertanya banyak.
gitu. Dan sangat beda sekali dengan dokter yang ada di Indonesia, dan itu kita harus akui gitu. Demikian saja Pak Moderator dan Ibu Novi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Mbak Wigati. Terima kasih Bu. Jadi memang begitu ya Mbak Wigati ya. Komersialitasnya juga besar di Indonesia ini ya tentang rumah sakit ya. Karena dia punya target-target yang lumayan kalau swasta itu. Jadi kalau kita ada tiap tahun proker itu harus ada target gitu ya. Target sekian M dari masing-masing, dan itu dia semacam memang saya nggak tahu kalau di luar negeri itu memang benar-benar pure pelayanan kesehatan, tapi kalau di swasta khususnya di daerah kota-kota besar itu hampir semua dia punya target-target yang lumayan besar dan fantastis, ditambah kalau dia ada investor yang masuk ke situ, ditambah juga dia punya alat-alat yang semakin canggih ya misalnya. Kenapa akhirnya orang-orang Indonesia lebih pilih keluar, misalnya ke Malaysia atau ke Singapura, dan lebih percaya dan lebih yakin? Ya mungkin memang berhubungan dengan pelayanan kesehatan yang memang mereka dapatkan. Jadi sesuai dengan pride-nya, gitu ya Bang ya, Mbak Wigati. Sesuai dengan harganya, sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, tidak muter-muter, tidak berlibat-libat atau tidak dipersulit, sedangkan merasa ya kita yang bayar, kita harusnya dapat fasilitas ini dan tidak perlu menunggu lama atau bolak-balik beberapa kali. Dan memang itu bagian daripada saya lihat di Indonesia itulah yang terjadi bisnisnya ya. Target-target itu yang lumayan fantastis dengan dia punya fasilitas semakin bagus, semakin mahal di Indonesia. Dan ada investornya di situ, dan investornya juga orang Singapura pastinya, orang luar gitu, Malaysia juga ada, dan itu targetnya lumayan besar. Nah itu mungkin yang bisa menyebabkan pasien, apalagi kalau pasien tidak ditanggung oleh asuransi, cukup berat ya, bolak-balik gitu kan, ke rumah sakit yang kelasnya mungkin bisa dibilang menengah ke atas gitu. Even pun dia memakai asuransi pun, itu adalah bagian dari fasilitas yang diberikan oleh rumah sakit, karena kalau rumah sakit itu menerima setelah 30 hari kita bertransaksi gitu. Jadi asuransi membayar ke rumah sakit, itu bagian daripada fasilitas rumah sakit. Ada, enak ya ini ada asuransi dari BCA mungkin, ada asuransi dari AXA, dari ini, dari itu. Nah itu sebenarnya bagian daripada kerjasama rumah sakit supaya semakin banyak orang yang datang ke sana. Atau bisa kita lihat juga fasilitas yang non medis udah kayak hotel ya. Padahal ya lebih baik kita sehat pilihnya hotel bukan pilih rumah sakit gitu ya. Tapi itu bagian dari salah satu hal yang memang cukup komersil untuk hal ini. Terus bentukan-bentukan yang semakin bagus fasilitas, tapi ya itu tadi tetap sama gitu. Tidak belum se-oke yang di luar gitu kan. Karena itu tadi ada target-target yang lumayan besar dan tinggi terhadap nominal itu tadi gitu. Dan ya itu komersil. Saya rasa semua rumah sakit di ini ya komersil banget ya. Jadi ruh untuk memberikan pelayanan kesehatan yang baik itu mungkin itu di zaman berapa tahun yang lalu gitu Bang. Kalau sekarang bisa dilihat rumah sakit yang cukup luks, bagus, kayak hotel bintang 4, bintang 5, yaitu pasti harganya mahal dan targetnya pasti pasien akan kembali lagi untuk hal-hal demikian. Mungkin berbeda kalau kayak tadi cerita Mbak Wigati kan cuman ini sebentar, linknya ada cepat, ya di kita malah jadi kayak malah dibuat nggak seperti itu gitu kan. Harapannya pasien balik lagi memang karena merasa butuh. Seperti itu. Itu sih Mbak Wigati yang memang yang saya tahu di dalam bisnis rumah sakit dan klinik ya khususnya. Ada lagi Pak Moderator? Ya, baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Novi Rizka sebagai pembicara yang telah menyampaikan materi dengan luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian, demikianlah acara Legal Update episode 5 tentang pertanggungjawaban hukum pada lingkup pelayanan kesehatan rumah sakit dan klinik dalam hal asuransi kesehatan, pasien, dokter, dan manajemen rumah sakit. Paparan saya hari ini semoga bisa bermanfaat apabila ada kasus yang berhubungan dengan tentang rumah sakit maupun klinik, ya kan, baik dari sisi pasiennya,
dokternya gitu ya, maupun dari manajemennya, boleh nanti kita saling sharing gitu. Terus Pak Safarudin juga jangan hopeless ya Pak, tetap fight gitu loh ya untuk keadilan dan kebenaran gitu. Nah ini Pak Fandi saya rasa mau bantu juga lah ya, dari Lombok kan. Aceh sama Lombok dekat apa jauh ya? Maksudnya beliau kan biarpun dari sisi rumah sakit, tapi kan beliau bisa memberikan input strategi yang biasa ada di rumah sakit. Kalau Insya Allah. Ya, tadinya yang berkibar gitu kan, jadi tetap bisa membantu lah. Tolong dibantu Pak Fandi memberikan referensi satu hari. Saya rasa universitas saya sering juga ke sana tuh edukasi di kampus Bali gitu. Ya, kabari aja Bu, kabari aja nanti. Oke. Terima kasih rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya selaku moderator pamit undur diri. Kita bertemu lagi dalam legal update berikutnya yang dijadwalkan 2 minggu ke depan. Informasi lengkap akan kami post di akun Instagram Kadin. Terima kasih. Selamat sore. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kadin Jaya. Justicia.